Ada ya? Nggak ada. Nggak ada. Biasanya yang keluar dari kubur menurut murid Yesus apa? Ya hantu lah, kan dia bilang hantu. Masolang generasi. Murid-murid mengatakan hantu, yang di luar golongan murid mengatakan Tuhan. Cuman huruf itu doang yang dibolak-balik. Oh iya iya iya. Iya 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 iya. Mereka kaget dan ketakutan sebab mengira melihat hantu. Supaya nggak dibilang hantu, supaya dipercayai bahwa dia Yesus makan ikan goreng. Ya. Ya 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 ya. Ayo Melvin, gimana? Tapi sebenarnya kalau anak kecil ya, anaknya Gabriel ini, anaknya Dongking ini, kita edukasi dari kecil ya, hal-hal seperti ini gitu, kita segarkan akalnya. Saya rasa kalau dewasa dia nggak menjadi Kristen. Iyalah, mana mau menyembah orang yang keluar dari kubur, mana mau. Mana mau. Sekarang begini Bang Andi, janganlah dulu terlalu jauh ke orang lain kan ya. Inilah misalnya saudara yang kita cintai lah, kita cinta, menangis, meraung-raung, salto-salto begitu meninggal. Begitu dia keluar dari kubur, datang ke rumah, apa yang kita lakukan? Ya kaget lah, ini nggak masuk akal, ini kaget pasti. Kalau bahasa tiba-tiba dia sementara menangis. Begitu tega cepat kau meninggalkan aku. Guling-guling dia kan. Sakit. belum pilih bagi harta. Bukan Bang Andi, tiba-tiba tok 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 tok. Selamat malam. Dibukalah pintu itu kan. Masih terbungkus dengan kain kapan berdiri di dalam dingin, boleh nggak numpang tidur di sini? Ini apa yang terjadi dengan orang tadi yang menangis merong-rong, tiba-tiba memeluknya, menciumnya, menggandengnya masuk? Ya kabur lah, kabur ya pintu belakang. Tapi dia menangis tadi, menangis, mengharapkan kenapa kau cepat sekali pergi. Tiba-tiba dia datang. Dingin di bawah, banyak semut dan juga haus, lapar, boleh nggak minta nasi sedikit aja? Nggak begitu. Kenapa? Kok kamu jawabannya. keluar di dalam dingin? Dia bilang gini, dia bilang minta dong kunci jawaban, saya nggak bisa menjawab pertanyaan malaikat. Gitu. Orang yang paling disayangi katanya sampai dicium-cium bajunya, cium celananya, sayangku. Tiba-tiba ada di jendela muncul sepotong. Papa, buka pintu, Pak. Apalagi orang lain keluar dari kubur mau dituhankan, Thomas Solang. Kan pada waktu itu bukan sendiri yang keluar, banyak orang yang keluar, terjadi gempa bumi kan. Kurang kerjaan ya. Kurang kerjaan. Orang Yahudi sudah punya Tuhan, Tuhannya itu Yesaya 5 nomor 16, maha suci maha tinggi, kok keluar dari kubur. Aduh, kurang kerjaan aja ini orang. Pulang balik kanan, gulung tikar. Mikir Gabriel, mikir dia, benar juga ya katanya ya. Kok ada orang keluar dari kubur menjadi Tuhan gitu. Mikir dia. Kemarin sore mengakui si Gabriel, anaknya bertanya kepada Gabriel, katanya Gurunda, apa benar ya anak Tuhan kita itu manusia? Iya manusia. Itu Gabriel jawabnya, iya kan Gabriel? Aduh, bukan manusia lagi, makhluk keluar dari kubur. Masolang generasi. Dibukalah miotnya Melvin, si Manung Khalid. Waduh. Ini bukan nganda-nganda loh, tertulis di Bible. Roma 14:9. Tapi kalian berkhotbah itu, aku dengar-dengar aja dulu. Nah, kalau Anda nanya aja. Aduh. Ore, katanya, keman, ayo. Enggak, Sri maju, serius. Bril, aku pengen serius sama lo, Bril. Kira-kira menurut kamu masuk akal nggak sih ada orang pernah mati, keluar dari kubur terus menjadi Tuhan? Kira-kira logis nggak tuh? Gimana bro?
Kira-kira logis nggak? Maksudnya tuh logis kak yang keluar dari Ya, yang bisa bangkit dari dicerna kubur akal gitu? nggak sih? Iya, bisa dicerna masuk akal Kenapa nggak sih bisa? gitu? Oh bisa ya. Itulah yang masuk akal. Kalau Oh. kalau Yesus mati gak bangkit-bangkit, ya aku pun mati gak bangkit. Kalau gitu apa hebatnya dia? Begitu. Iyalah. Contohnya nih, mati Ya. Yesus, nggak mati gitu-gitu aja. Alah udahlah, ku lempar ke tong sampah Alkitab ini. Kalau sekiranya nggak mati nih terus Berhasil langsung berarti ya. Berhasil Oh, berarti. coba. Memang Kayak harus mana mati kayak dulu ya. anak Hendy? Coba tanya aja Hendy, apa? Ya, Sekiranya coba sekiranya nih nggak perlu Ya, ya. nggak perlu dipermalukan mati di kubur gitu, langsung diselamatkan terangkat ke langit gitu, bagusan mana? Oh, itu gini konsepnya itu, biar kuterangkan kasih kita boleh ya. Boleh nggak? Kuterangkan Iya, iya, kenapa iya. harus mati. Ah. Jadi Enggak, gini, ada enggak. namanya sebentar dulu. Di kekristenan ada konsepnya itu hak Allah itu maha kasih, satu nih. Tetapi bukan hanya maha kasih, dia juga maha adil. Jadi kasih dan keadilan ini harus sejalan. Kalau gini, apakah Tuhan bisa nggak Tuhan itu tidak perlu mati tapi diampuni dosa manusia? Bisa saja, tetapi dia memiliki kasih, tetapi tidak memiliki keadilan. Dia tidak bertanggung jawab atas Bro, bukan ucapannya. itu pertanyaan saya sebelum kembali ke Banyuma. Ini Begini. doang nih. Kira-kira nih, ini sederhana. Dengerin dulu. Ya. Kamu milih yang mana nih? Sebagai orang yang berakal. Ada orang mati memang, dimatikan secara tidak hormat, dipermalukan, dikubur, bangkit menjadi Tuhan. Terus kemudian ada juga nih langsung diselamatkan tanpa dipermalukan, tanpa disentuh oleh iblis, langsung diselamatkan oleh Tuhan. Kamu pilih yang mana? Enggak, aku nggak perlu memilih situ. Aku terima apa adanya aja. Saya kasih dua alternatif loh tadi, pilih yang mana? Aku nggak punya kuasa memilih. Aku menerima apa yang dikasih Tuhan. Artinya kamu memilih memang harus ada yang mati dikubur bangkit jadi Tuhan gitu ya? Aku memilih apa yang diberikan Tuhan saja. Yang seperti apa? Kalau memang Tuhan memang karyanya harus mati di kayu salib, ya aku terima. Aku terima memang itu karya Tuhan kok. Kalau aja Bang Nyoba katanya, apa ya, kemauan Tuhan itu. Ya susah diskusi sama orang rusak akal, Bang Andi. Gimana ceritanya? Bukan. Iyalah. Memang begitu. Jadi begini kawan, memang itulah karya Tuhan dari awal mula kejatuhan manusia dalam dosa. Itu fitnah lagi tuh, fitnah ke Adam lagi tuh. Fitnah ke Adam lagi. Adam lagi yang difitnah. Jadi kami ini kuat iman kekristenan kami, nggak akan goyah kami. Bagaimana tidak kuat orang nggak pakai akal? Kuatlah. Coba pakai akal, coba pakai akal. Sekarang ketika Anda mengatakan uji, ada, ginilah, kita Anda uji mengatakan akalku dengan akalku. Ayo, adu akal kita yuk. menggunakan kemudian logika mana? Anda menuduh Adam mewariskan dosa. Logika mana itu yang Anda pakai? Iya, mana logika mana? Ya itu kan karya Tuhan. Nah, di mana Tuhan mengatakan Adam mewariskan dosa? Upah dosa adalah maut. Maut Itu kan kata kematian. Paulus. Saya anda tanya Paulus, Tuhan. Emang sekarang kan Paulus sudah jadi Tuhannya? Berarti Paulus nggak laku ya. Kata-kata Paulus nggak laku ya. Tuhan yang kubilang, Tuhan di mana Tuhan mengatakan mana? Adam mewariskan dosa? Coba, di mana Tuhan mengatakan itu? Ada mewariskan dosa, nggak ada spesifik. Nggak ada spesifik Nggak dikatakan tuh ada ada. mewariskan dosa. Kalian itu memfitnah. Kok Kami itu memfitnah? dengarkan dulu. Jadi Adam itu keturunannya dan keturunan iblis diputuskan untuk bermusuhan. Nah, pola yang dibangun Kristen adalah memusuhi Adam. Berarti Kristen ini kok jadi kau yang pandai-pandai ngajari kekristenan? Nah sekarang kalau Anda tidak memusuhi Adam, coba tunjukkan di mana Anda bisa mendapatkan materi Adam itu mewariskan dosa. Coba di mana tuh? Kan sudah dikatakan Tuhan, upah dosa adalah maut. Kan Tuhan sendiri yang ngomong. Di mana itu tertulis? Upah dosa maut itu siapa Tuhanmu yang berkata seperti itu? Tuhan Paulus. Inilah kamu saudara. Dikatakan di dalam Kejadian 3 nomor 15, keturunan iblis dan keturunan Adam akan bermusuhan. Nah, cerminan yang kau tunjukkan kepada kami umat Islam, kalian itu benci kepada Adam.
Berarti kalian ini adalah keturunan siapa? Keturunan Adam apa keturunan iblis? Maumu apa? Ayo. Maumu kami ini keturunan iblis, ya udah nggak apa-apa keturunan Bukan iblis. maumu apa? Cerminan, Nggak cerminan. nggak masalah Dengar ya dulu. Juma. Kau tuduh cerminan, kami keturunan iblis, ya udah nggak cerminan masalah. yang kau perlihatkan di dalam beragama adalah kebencian kepada Adam. Sedangkan yang membenci Adam itu keturunan iblis. Siapa membenci Adam? Nah, kalau hendak membenci Adam, kenapa kamu fitnah? Kenapa siapa fitnah Adam? Kau yang memfitnah. Sekarang kamu mengatakan bahwa Adam mewariskan dosa, itu ilmu dari mana? Ya, siapa yang memfitnah Adam? Kok Ya, pakai sekarang pakaian kalau kau? tidak fitnah, sekarang kalau Kristen tidak memfitnah Adam, di Siapa? mana dalilnya? Mana Kristen memfitnah Di mana Adam? dalilnya Adam mewariskan dosa? Itu dulu selesaikan. Tetapi Kan tetapi, dosa waris kan? tetapi, mana tetapi, mana tetapi. Kalau tidak benci, kalau tidak benci, kalau tidak Oi. benci, Anda bisa menunjukkan mana dalilnya Ada mewariskan dosa itu mana? Ada enggak? Tidak ada. Tapi kalian berani mengatakan Ada mewariskan dosa. Begitu kejam Adam ini, sampai dia harus mewariskan dosa kepada keturunannya. Miliaran manusia menanggung dosa karena dia, gitu maksudnya. Gini, Juma, kan dia kan makan buah itu kan udah jatuh ke dalam dosa, Juma. Kau gimana sih? Dia jatuh ke dalam dosa, oke. Ya sudah kan, berarti kan mewariskan dosa kan? Loh, inilah yang saya tanya. Di mana dia mewariskan dosa? Ilmu dari dia mana? makan. Anda Kan setelah sesederhana dia makan itu buah kemudian Anda memfitnah Adam dengan mengatakan Adam itu mewariskan dosa. Dia kan Sesederhana memakan buah. itu. Bisikan Dia sudah- apa yang mempengaruhi Anda? Apa yang mempengaruhi Dia sudah Anda? dilarang. Apa Jangan yang memakan mempengaruhi Anda sampai Anda berani mengatakan Adam mewariskan dosa? Apa yang mempengaruhi Kamu Anda? paham nggak? Dia sudah dilarang. Jangan makan buah di tengah taman itu. Tetapi dimakan. Setelah dimakan, kan Adam kan jatuh ke dalam dosa. Adamnya jatuh ke dalam dosa. Ya terus? Dia jatuh ke dalam dosa. Ya, terus? Yang saya pertanyakan, mewariskan dosa kepada keturunannya itu dalilnya mana? Dalilnya mana? Dia kan makan buah di tengah taman. Kau nggak ngerti. Kalau dia nggak makan buah itu, mungkin manusia tidak berdosa. Kamu paham tidak? Kok pakai mungkin? Kau masih mengatakan mungkin, tapi tuduhanmu sudah kau lancarkan. Itulah bukti bahwa kau itu keturunan setan. Bukan keturunan setan, Kejadian itu kalian. kejadian Kalian yang 3, keturunan dengar, setan. dengar, Saya dengar, tidak dengar, tahu. dengar. Kamu harus dengar Kejadian juga. 3. Saudara, saya kasih dalil ya. Kejadian 3 nomor 15. Aku Tuhan akan mengadakan permusuhan antara keturunanmu setan dengan keturunan perempuan ini, keturunan Adam maksudnya. Kan begitu. Artinya bahwa terjadi silang sengketa antara apa yang Adam kemudian turunkan kepada keturunannya, yaitu kemampuan untuk membedakan baik dan jahat. Kan begitu. Nah, sekarang ketika Tuhan memproklamirkan adanya permusuhan antara manusia dengan setan, Kristen posisinya di mana sekarang ini? Nah, Manusia begini. pro kepada manusia. sabar dulu. Saya jawab. Pro kepada sabar dulu Bang. Nanti saya kasih waktu. Iya. Kristen di mana posisinya? Pro kepada setan atau pro kepada Adam? Di saat Kejadian 1 nomor 28, anak Adam, laki perempuan diberkati. Dan juga di dalam kitab Kejadian 5 nomor 2, anak Adam, laki perempuan diberkati. Itu cerminan yang muncul kemudian. Sedangkan Anda tampil mengatakan bahwa Adam itu keturunannya dikutuk. Saya bertanya dong, yang membisikkan Anda bahwa keturunan Adam itu dikutuk sementara Tuhan mengatakan diberkati itu siapa? Jawab. Oke, saya jawab ya. Iya. Nah, ini rekam ini. Nah, berhubungan Zuma mengambil dari kitab Kejadian kan kitabnya orang Kristen, kan? Yahudi. Keturunan Adam itu ditempel. adalah orang Kitabnya Kristen. Yahudi Kan itu begitu. pencuri. Kitabnya dengar Yahudi dulu, itu. dengar. Kau Perbaiki dengar. dulu mulutmu. Tadi kau Rapikan ngomong, mulutmu dulu. aku dengar. Jangan pakai dengar jangan lagu. pakai apa? Kau dengar dulu. Jangan Aduh. pakai nafsu ngoceh aja, iblis. pakai roh aja kau besok Kitab cuma. Kejadian Kau dengar itu dulu orang kitabnya ngomong. orang Yahudi. Cabut dulu. Kau dengar Cabut dulu. dulu. Ya, Cabut kau dulu. dengar. Cabut dulu. Kau Kejadian dengar. itu kitabnya Yahudi.
Ah, artinya kau ini anak setan berarti. Orang yang suka Dengar. mengklaim punya orang punya dia itu anak setan. Dengar dulu. Berhubungan kejadian itu dari Bible, ada juga di Bible. Oh Dan iya, Bible hasil itu- curian. Oke, lanjut. Iya, Bible itu kita Hasil curian, perhatikan. udah. Iya, Hmm. ya, terserah. Nah, Ya memang fakta gitu kok. Apa pula Iya, kau ini? jadi yang keturunan Adam itu adalah yang percaya tentang kejadian, kitab kejadian. Nah, yang keturunan iblis itu yang nggak percaya tentang kejadian. Ya, contohnya kalian kan begitu. Sekarang pertanyaan saya. Tahu itu. Sekarang keturunan- pertanyaannya tahu itu yang saya. iblis. Pertanyaan Berarti saya, Allah yang iblis itu. Pertanyaan saya tadi apa, Bang? Pertanyaan saya tadi apa? Yang Dijawab iblis itu dulu, punya. dijawab dulu. Pertanyaan saya tadi apa? Dosa waris Adam itu dapat Tuhan dari mana? mengatakan laki perempuan keturunan Adam diberkati. Nah, Anda mengatakan keturunan Adam itu dikutuk karena mewarisi dosa kutuk. Sekarang pertanyaan saya, siapa yang membisikkan Anda tanpa dalil bahwasanya Adam mewariskan dosa? Silakan. Iblis atau Tuhan? Adam memang mewariskan dosa. Buktinya kan Tuhan melarang. jangan Saya memakan. tidak minta Anda kemudian berargumentasi. Yang saya tanya, siapa yang membisikkan Anda mengatakan Adam mewariskan dosa? Kalau Tuhan jelas di dalam kitab Kejadian 1:28, Kejadian 5 nomor 2. Ini gimana? Ini benar-benar gak ngerti. Saya baca dalilnya ya. Allah memberkati mereka. Diam dulu. Diam dulu. Diam dulu, Bang. Diam dulu, Bang. Jangan bangkitkan amarah saya, Bang. Jangan, beda. Diam, Bang. Ya, diam. Ya. Nanti ku maki kau anak setan. Beda. Kejadian Kau bisa baca. Kejadian Baca 1 nomor 28. Aku baca dulu, Bang. Hey. Bang, aku baca dulu, Bang. Sama Aku beda. baca dulu, Bang. Oh, sama beda kan? Aku baca dulu ya. Ada huruf Allah O di situ. memberkati mereka. Nggak ada huruf O. Allah memberkati. Astagfirullahaladzim. Betul-betul ini tabiat setan, anjing, anak lonte, anak babi. Inilah kalau sperma babi yang jadi manusia gini. Kejadian 1 nomor 28. Tuhan memberkati mereka, lalu Tuhan berfirman kepada mereka, beranak cuculah, bertambah banyaklah, penuhilah, bla 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 dan seterusnya. Nah, di sini yang diperintahkan beranak cucu di sini siapa? Adam dan Hawa diberkati. Kejadian 2, Kejadian 1:28, Kejadian 5 nomor 2. Laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Tuhan memberkati mereka dan memberikan nama manusia kepada mereka pada waktu mereka diciptakan. Diberkati. Yang dikutuk itu iblis. Kejadian 3. Yang dikutuk iblis. Nah, Anda kemudian datang tuh mengatakan Adam mewariskan kemudian dosa kutuk kepada keturunannya. Kalau di Islam selesai kami, nggak ada itu fatalaqqa Adamu min rabbi kalimatin fataba alaih. Adam itu diampuni. Tidak ada dosa diwariskan kepada keturunannya karena dia sudah diampuni. Boleh Nah, kasih dalil cuma? Sekarang saudara mengatakan bahwa Adam mewariskan dosa. Betul. Di mana Tuhan berfirman Adam mewariskan dosa kepada turunannya? Oke. Itu dalilnya di mana? Silakan. Kejadian 2 Ya. Kejadian 2 ayat 18. Oh, ayat 17 ya. Oke. Ini tentang manusia di Taman Eden. Kejadian Ya. 17. Tetapi ini kata Tuhan nih ya, tetapi Tidak buah baik. dari pohon, tetapi buah dari pohon pengetahuan. Kau tentang yang- baca apa? Kau baca dalil berapa itu? Kitab mana? Kejadian 2 ayat 17 ya. Tetapi buah dari pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat jangan kau makan, sebab pada saat engkau memakannya engkau pasti mati. Ini kata Tuhan, ini langsung nih. Mati enggak? Oke, sebentar ya, biar kita berpetunjuk sama Enggak kau lo cuma nyambung lo. lah. Jadi ini ayatnya ya. Biar ku balik lu kameranya nih. Nih. Kejadian 2 ayat 17 nih. Jadi pada saat Adam memakannya,
Ada kabur pula kameraku nih. Pastilah Adam akan mati. Makanya karena pemberontakan dosa itu, Adam dan keturunannya pasti akan mati. Makanya sampai saat ini semua orang pasti mati karena memakan buah pohon kehidupan ini. Oke. Jadi itu kau katakan dosa waris. Ya dosa diwariskanlah yang diwariskan kematian itu ya warisan. Jadi upah Masya dosa Allah. adalah mati. Yang kematian kita ini cuma adalah upah dosa. Kan Ya. gitu. Oke, saya tanggapi boleh? Boleh. Oke. Jadi ketika dikatakan pada hari engkau memakannya, di mana kamu makan pasti kamu mati, kan gitu. Betul. Nah, Adam nggak mati. Kemudian ketika ini dijadikan sebagai dosa waris, itu cuma akal-akalan gereja. Oh jangan bilang kayak gitu, pantang. Nggak boleh kayak gitu kau bilang ajaran orang lain. Saya bertanggung jawab. Yang apa tanggung Saya jawabmu? katakan itu akal-akalan. Kenapa? Kok jadi kau yang pandai-pandaian bilang akal-akalan? Tunggu dulu. Gantian dulu Gabriel. Tunggu dulu, saya belum selesai. Itu akal-akalan. Kenapa? Karena mereka ingin menjual Yesus. Yesus kemudian mati untuk nebus dosa tersebut. Nggak boleh lo Pertanyaannya, bilang ajaran orang pertanyaannya, akal-akalan. kalau bukan akal-akalan, pertanyaannya, apakah ketika Yesus sudah menebus dosa itu manusia sudah nggak mati? Itu dulu. Oh, dia harus warisan itu tetap dijalani, kematian Berarti itu. akal-akalan. Akal-akalan. Tadi katanya Yesus mati untuk menebus manusia dari sekarang dosa yang dibawa Adam dari Ganbi Eden. Apa ada itu? penjelasan. Mati. Nah, ternyata setelah Yesus mati manusia masih bermatian. Akal-akalan. Kau kan levelmu sampai situ pemahamanmu. Nah, sekarang mana buktinya manusia nggak mati lagi setelah Yesus mati? Oke. Mati yang dimaksudkan itu cuma adalah berpisahnya manusia dari Allah. Walah. Di dalam kitabnya orang Yahudi bertaburan dalil. Aku akan menyertai kalian, aku menyertai kalian, aku menyertai kalian, aku menuntun kalian. Kok berpisahnya? Akal-akalan. Masa jadi kau bilang ajaran orang akal-akalan? Musa disuruh sebagai Elohim untuk menjadi pembimbing orang Israel keluar dari tanah Mesir. Tuhan menyertainya. Tuhan menyertai kok dipisah katanya. Itulah tanda bahwa dipisahkan. Yesus yang mendamaikan. Akal-akalan. Sekarang bebas. Jualan tak laku, produk gagal. Halilintar. Apanya? Adam itu tidak mewariskan dosa. Masalah kematian. Masalah kematian itu karena manusia berada di bumi. Alam semesta ini alam fana, alam biologis. Bukan alam kekal dunia ini. Sementara Adam dicipta untuk di Eden atau untuk di bumi? Itu dulu selesaikan. Baiklah kami menciptakan manusia untuk apa? Menjadi pemimpin di mana? Untuk menaklukkan apa di mana? Di bumi. Berarti Tuhan sudah merancang memang kematian itu. Makanya manusia hidup itu tidak selama-lamanya, dia hanya hidup 120 tahun saja. Kitab Kejadian 6. Begitu Samudeng. Kau itu gagal terus produkmu. Bukan, kau aja menyesatkan. Loh, kok jadi menyesatkan? Sekarang begini, saudara. Kalau Adam tidak makan, tunggu. Adam sebelum dicipta, dia dirancang untuk mengisi mana? Mengisi Eden atau mengisi bumi? Kutanya dulu kau. Adam itu ditempatkan di Taman Eden. Untuk mengisi Eden atau untuk mengisi bumi? Oh, untuk penuhilah bumi, bertambah Bumi. Ya.
Memang tujuannya ke bumi. Benar. Ah, Dan Eden pun, sekarang- sebentar lu kawan. Eden pun kan ada di bumi. Enggak, salah itu. Nanti itu saya jelaskan samamu. Sekarang begini. Sekarang begini. Eden Enggak, di mana? enggak. Eden di Saya mana? akan Eden di buktikan. mana? Saya buktikan habis ini saya buktikan kalau Eden Silakan, itu di silakan, bumi. silakan. Oke. Sekarang kalau misalnya Adam itu tidak, manusia itu tidak ada kematian. Kutanya dulu samamu. Sudah berapa nenek kakekmu yang kupelihara sekarang ini? Kalau nggak ada kematian, Iya, berapa sudah kakekmu kau tampung di rumahmu? Cicip. Berapa orang tua renta yang akan kau pelihara di rumahmu? Kutanya dulu kau dari Adam. kenapa tua renta? Kenapa harus tua renta? Kau lihat orang di bumi ini muda terus gitu maksudku? Itu kan setelah berdosanya ini semua makin tua. Oh, jadi maksud lo manusia itu tidak ada yang keluar dari rahim gitu? Jadi, Padahal perintahnya beranak cucu. Dengar, beranak cucu. Berarti dia anak dulu, cucu dulu. Berarti ada perkembangan dari kecil, besar, besar sampai ketiadaan. Kalau kau mengatakan bahwa Adam dicipta untuk hidup kekal di bumi, kutanya samamu, sudah berapa buyutmu yang harus kupelihara dari Adam? Nah, itu nggak urusanku, urusan Tuhan. Nah, itulah hebatnya Tuhan. Makanya Tuhan mengatakan, Inni a'lamu ma la ta'lamun. Aku yang tahu rancanganku, bukan you. Memang Tuhan lah yang maha kuasa. Ah, makanya ngapain kau bikin Pokoknya bikin makanya. segala macam aturan? Kita berdosa karena diwariskan. Kenapa kau yang tahu? Tidak ada Memang dalilnya. begitu. Kenapa kau tahu sementara tak ada perintah untuk mengetahui kan- seperti itu adanya? itu Kau kan mengatakan tertulis, dia mewariskan kawan. dosa. Mana dalilnya? Kan di kitab kami tertulis. Mana? Mana dalilnya? Paulus, Petrus Ya, mengatakan hal itu. kalau Roma mah bertabrakan dengan firman Tuhan, namanya setan. Kan begitu. Berarti kitab Roma kitab setan ya. Harus bertentangan dengan firman Tuhan kalau setan itu. Harus, wajib. Berarti kitab Wajib. Roma kitab setan ini. Iya, kalau bukan, sekarang kutanya samamu. Paulus menerima tulisannya itu dari mana? Kutanya Iya. dulu. Dari mana? Dari Oh, Roh, iya. dari Roh Kudus. Di mana dalilnya Paulus menerima dari Roh Kudus? Mana? Ayo. Oh, nggak ada tertulis. Ya, bikin kesel aja kau. Jadi Loh. jelas itu Paulus itu tidak pernah menerima firman dari Elohim. Catat itu dari baik-baik. Dari siapa 13 diterimanya buku. Dari Tiga- siapa Paulus menerima firman? Pengakuannya dari sosok yang mengaku Kristus Yesus. Mampus. Oh, iya, berarti Yesus lah itu. Tunggu dulu. Kan dia mengaku Waspadalah Kristus. kepada waspadalah Sebentar, kepada Juma. penyesat. Iya. Waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu memakai namaku Oke. dan berkata akulah Kristus. Iya. Yang datang kepada Paulus memakai nama siapa? Yesus, akulah Yesus Sudah, yang kau innalillahi aniaya. wa inna ilaihi rajiun. Tergenapi Kau kan? daging lah Jumat. Tergenapi. Kau daging lah Jumat. Kita adulah Tuhanmu sama Tuhanku yuk. Siapa Tuhanmu? Yesus. Dengan Tuhanku? Ya, kita adu yuk. Gak masuk akal. Tuhanmu kau adu dengan Yesus anak Maria, itu baru cocok. Tuhan kau Enggak, diadu sama. Allah Subhanahu wa taala kita adukan Yesus apa lebih hebat. Oke, boleh. Boleh. Oke, Boleh. Kayak mana nih apanya? Ayo. Apa yang menjadi tolak ukur? Kitabnya Tolak Yahudi? ukurnya. Kitabnya Bukan. Yahudi? Ya harus ada tolak ukur dong. Harus ada tolak ukur. Karena kalau masing-masing menjagokan, pasti kau jagokan Tuhanmu yang keluar dari kubur itu. Dan saya pun bagian. Harus ada tolak ukurnya. Apa yang menjadi tolak ukur? Kitabnya Yahudi dong. Kitab lebih tua dong. Kan begitu. Betul? Udahlah. Kabur aja, kabur. Harus ada. Mau Harus pernah ada gini lah, koridor. Cuma. Apa lagi? Gitu. Ah. Coba dulu kau buat. Kau nggak gini lah. Siapa mati kalau besok kalau Tuhanku yang benar mati kau ya. Kalau Tuhanmu yang benar Kok jadi- mati aku besok ya. Kok jadi kayak begitu? Ayo. Kematian Kalau itu kalau kematian Tuhanmu itu yang saudara. benar, kalau Tuhanmu yang benar adalah Allah pencipta langit dan bumi yang maha kuasa benar-benar. Kalau Tuhanmu yang benar mati aku besok. Ya udah. Kalau Terserah Yesus kamu. kalau Yesus
Kalau Yesus yang maha kuasa di sorga dan di bumi, mati kau besok ya. Sudah pasti enggak, sudah pasti enggak. Udah pasti enggak. Bagaimana ceritanya Yesus? Aku Setuju dulu kita, tidak yuk. dapat berbuat Ayo. apa-apa dari diriku sendiri. Kita angkat gini Jum, ayo kita angkat sumpah yuk. Ini kau sudah putus asa itu, Bang. Enggak. Kecewa kau itu Kalau dengan betulnya keadaan Tuhanmu maha Tuhanmu. kuasa, kita angkat sumpah di atas omal ini yuk. Allahu Akbar, udah putus asa dia, udah putus asa. Kalau gini Juma, Udah kalau putus Tuhan asa pula dia. Tuhan yang benar, mati kau besok. Kalau Tuhanmu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Udah benar, putus mati kau asa besok. dia. Udah putus Aduh. asa dia. Sampai segitunya dong. Udah putus asa Ayolah. dia, udah putus Kalau kau asa. yakin, biar habis-habisan kita. Udah putus asa dia, udah putus asa. Enggak. Udah putus asa, emosi dia. Bagaimana kau memaksakan Enggak. Bukan orang putus tua asa. dari kubur jadi Tuhan? Kalau Tuhanmu yang benar, biarlah aku mati besok. Kalau Tuhanku yang benar, biarlah kau mati Ya besok. kau mati-mati aja, yang jelas Tuhanku pasti benar. Karena Ayo kita Tuhanku angkat sumpah Tuhan. di atas komal ini. Sedangkan Tuhanmu manusia, Yesus. Yang keluar dari kubur pun bukan manusia, kata Paulus. Iya. Gimana dong? Takutnya kok. Ayo kita angkat sumpah. Bukan Ini saya Bible ini. takut. Bukan saya takut. Saya nggak Aku. takut. Kita angkat sumpah di atas ini, di atas Saya Bible. Bawa tidak Al-Quran, boleh bawa Alkitab. melampaui kehendak Tuhanku. Saya bukan oten. Mananya? Takutnya kau bersumpah. Oh bukan, Bersumpah bukan. kau Bukan saya takut Ayo bersumpah. kita Bukan. taruhan nyawa kita yuk. Artinya Nah, kenapa kalau jadi kayak Tuhanmu gitu? mencabut Itu nyawaku atau dalam Tuhanku mencabut Islam nyawamu. disebut takabur. Itu Mananya takabur takut dalam Islam rupanya. itu takabur. Kalau Tuhanku adalah Tuhan yang benar, mati kau besok. Kita angkat sumpah. Aduh, kok Ya bisa kau kayak aja, gini, kau gini? aja mati. Ada Kalau itu aja yang sudah begitu ditetapkan kali dia diskusinya. gitu. Kamu pakai kalau sumpah. kalau misalnya pun tidak bersumpah begitu, kalau kau sudah tiba masanya, kau matilah. Bodoh. Putus asa jangan dibawa ke sini, Bang. Putus asa aja. Minum baygon, jangan ngajak-ngajak. Memang berat karena ilusi. Kau melihat seekor kambing, kau katakan itu sapi, itu ilusi namanya. Kau lihat manusia keluar dari kubur, kau bilang Tuhan, kan rendah kali derajat kau ini. Orang Yahudi ketika datang Yesus aja dengan seperangkat kemudian kemampuan, kedahsyatan, mujizat, dianggapnya sebagai Mesias aja kagak. Datang kau, orang cuman keluar dari kubur, kau Cuma anggap Tuhan. cakap-cakap aja ya kau. Biar kita tunjukkan. Ayo. Biar aku kalau emang apa kita angkat sumpah kita di atas Quran, di atas Emosi dia. Bibelku. Di Islam itu nggak begitu. Kami punya kaidah sendiri. Oh, mananya? Ya, emang sembarangan di agama itu nggak bisa dimajukan, nggak bisa dimundurkan. Betul. Artinya kalau misalnya tiba-tiba aja kau mati besok, apakah kemudian orang Kristen mengatakan, ih ternyata Yesus bukan Tuhan? Tetap aja mereka tuhankan. Cuma Karena ajal sebenarnya itu sudah di hati kecilku ditentukan. kau takutnya kau sama Yesus. Oh bukan. Apa yang kutakutkan sama makhluk kuburan itu? Pret. Makhluk kuburan ditakuti. Ya paling takut karena menganggapnya setan. Tuhan tidak sehina itu, saudara. Pencipta langit dan bumi tidak sehina itu. Makanya Tuhan itu maha suci. Kok keluar dari kubur? Di mana otak kau? Tuhan itu maha suci. Keluar dari kubur itu berarti penuh dengan kenajisan. Gila kau ini memang, gila. Tapi jangan kau ajak orang gila. Saya datang di sini untuk menolongmu. Malah kau ingin menjerumuskan saya, nggak bisa kayak gitu dong. Harusnya kau berterima kasih. Bang Suma, terima kasih karena engkaulah otakku terbuka. Yang dulu ku anggap pisang, ternyata taiknya bom-bom. Berkat Bang Suma gagal makan gitu. Bukan ku ajak saya bersumpah. Buktikan aja Yesus Tuhan. Di mana coba? Tangannya. Mana ada? Tangannya tangan manusia. Kakinya kaki manusia. Bibirnya bibir manusia. Matanya mata manusia. Hidungnya hidung manusia. Apanya yang Tuhan? Apanya yang Tuhan? Katanya sih rohnya Gurunda. Rohnya, roh. Roh apa? Gitu Roh katanya. ketakutan kepada malaikat. Bisa nggak Oh, iya. jasad? Bisa nggak jasad tidur tanpa roh? Nggak bisa. Rohnya ngantuk, lelah rohnya. Bisa nggak roh takut tanpa jasad? Nggak bisa. Bisa nggak jasad takut tanpa roh? Nggak bisa. Belum pernah ada berita
telah terjadi kebakaran Pasar Senen. 3 mayat melarikan diri. Belum ada. Mayat tidak akan lari. Kenapa? Karena sudah tidak ada unsur yang membuatnya takut. Apa itu? Roh. Yesus takut nggak? Takut. Apanya yang takut? Jasadnya atau rohnya? Ya rohnya. Selesai. Gitu aja kok repot. Apa yang membuatnya dia jadi kau tuhankan? Apanya? Giginya? Gigi manusia. Hidungnya? Hidung manusia. Apanya? Karena dia dahsyat. Itu mujizat sebagai wakil Tuhan. Dan itu sudah diterangkan Petrus. Kisah para Rasul 2:22. Apanya yang buat menjadi dia Tuhan? Kuasa gelap. Kuasa gelap. Di mana Yesus mengatakan kuasa gelap? Di dalam Lukas 22:53-52. Sang kamu ini, aku ini penyamun. Sampai kau datang kepada aku membawa pedang dan pentungan. Padahal tiap harinya kita sama-sama. Kau selalu tiap hari denganku di bait suci mengajar. Tetapi saatmu memang sudah tiba. Saatnya kuasa kegelapan. Nah, saatnya kuasa kegelapan. 1. Saatnya sekarang penghakiman akan dunia. Saatnya sekarang penguasa dunia dilemparkan. Saatnya sekarang. Kapan itu? Ya abad itu. Tahun 33. Ketahuan kan? Ketahuan. Jadi kuasa gelap dengan kemudian iblis berkuasa zaman itu dilemparkan keluar. Keluar dari mana? Tanya sama Yesaya. Yesaya, sini dong. Apa Zuma? Aku mau tanya bang. Kau pernah nulis? Ya. Itu yang dilemparkan itu siapa yang ingin menyamai Tuhan? Di dalam kitabmu bab 14. Oh, itu iblis. Oh, jadi iblis ingin menyamai Tuhan. Iya. Terus kemana iblisnya? Sesuai dengan yang kau tulis, dilemparkan ke alam kubur. Hah? Iblis dilemparkan ke alam kubur? Iya. Wah. Berarti dia berada di dalam? Iya. Nah, terus yang dilemparkan keluar kata Yesus ini siapa? Penguasa dunia. Siapa penguasa dunia itu? Siapa penguasa dunia itu? Yang dilemparkan keluar? Hah? Siapa penguasa dunia menurut Yesus? Kata iblis, Yesus! Segala kuasa dunia ini akan aku berikan kepadamu jika kau menyembah aku, sebab aku berkuasa memberikan kepada siapapun yang aku kehendaki. Nah, siapa penguasa dunia ini? Iblis yang keluar dari kubur mengaku siapa? Penguasa dunia. Itu siapa menurut Yesus penguasa dunia? Parah si Kanobeng. Tadi kan udah kubilang sama kalian semuanya. Yesus harus pergi meninggalkan dunia ini sesuai yang tertulis di mana? Perjanjian lama atau perjanjian baru? Perjanjian lama. Di kitab mana? Mazmur. Mana lagi? Nabi-nabi. Mana lagi? Taurat. Oke. Ada nggak di deretan kitab-kitab itu tertulis Mesias mati dan bangkit hari ketiga? Ada nggak? Ada nggak? Ada nggak? Ada nggak? Nggak ada. Lalu siapa yang keluar dari kubur? Itu. Kalian nggak bisa. Kita mau menolong kalian. Kalian tidak mau. Tugas kami umat Islam itu memberikan pertolongan kepada kalian. Innama tunziru manittaba'a dzikra wa khasyar rahmana bil ghaib. Fabashshirhu bimaghfirati wa ajrin karim. Itu tugas kami. Sesungguhnya engkau hanya memberi peringatan kepada orang-orang yang mau mengikuti peringatan dan yang takut kepada Tuhan yang Maha Pengasih. Walaupun mereka tidak melihat Tuhan tersebut, maka berilah mereka kabar gembira dengan ampunan dan pahala yang mulia. Itu tugas kami. Tugas kami tuh bukan mengajarkan kalian kepada Tuhan yang keluar dari kubur, tapi mengajarkan menyembah kepada Tuhan yang tak nampak oleh biji mata kau itu. Gitu saudara-saudara. Halilintar. Silakan host diambil alih. Saya cari ini dulu, cari apa? Cari ikan goreng sama sedikit madu, agak pedis perutku. Saya sapa dulu Bang Penginjil Mikael, selamat malam. Ya, selamat malam. Dari Protestan atau Katolik, Bang Penginjil? Protestan. Aku boleh nanya nggak? Ya, silakan. Agak sensitif. Apa sih manfaat menggauli bocil? Maaf, Bang. Oke. Ini pertanyaan manfaat menggauli bocil. Yang bisa menjawab ini adalah kaum Kristen. Karena telah ditemukan hampir seluruh negara-negara yang mayoritas Kristen itu banyak kuburan-kuburan anak kecil.
Mungkin karena mereka umur 2 bulan, 3 tahun sudah dihantam sama orang-orang di situ, Bang. Karena kalau berbicara di Islam itu nggak boleh. Nabi Muhammad menikah juga di atas 9 tahun. Baru kemudian beliau tidur dengan bininya. Itu pun 9 tahun itu nggak ada yang tahu kapan beliau kemudian menggauli istrinya yang sah itu. Kenapa? Karena itu rahasia Saya tahu keluarga ada mereka. hadisnya itu. 9 tahun digauli. Mana coba? Tunjukkan dalilnya. Sahih Silakan. Bukhari ada di situ nggak? Ada hadis? Ya, silakan. Sahih Anda tunjukkan. Bukhari 4732. Silakan Anda tunjukkan. Berapa? Sahih Bukhari. Sebentar. Silakan. Silakan. Karena yang kami tahu hanya di agamamu itu yang tidak ada batasan usia, tidak ada syarat sah nikah dan seterusnya, hanya di agamamu, dan itu dipraktekkan dari barat. Hanya di agamamu tuh yang diajarkan untuk tak ada batasan untuk perempuan. Silakan. Di situ ada hadis gak Bang Zuma? Ada. Oke. Saya punya kitab hadis. Silakan. 4738 coba baca. Sahih Bukhari 4738. Oke. Apa saya try di sini? Boleh. Boleh. Habis itu kasih tahu ya manfaatnya apa sih gitu. Kalau ada ya. Iya. Terima kasih. Jadi pertanyaan saya juga sama nanti kan ya. Apa manfaatnya kemudian Yesus mengisap puting wanita dewasa? Ya. Jadi kalau ada jadi saya. Ya. Silakan. Sebentar. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menikahinya saat ia berumur 6 tahun dan ia digauli saat berusia 9 tahun. Derajat sahih. Oke. Baik. Kalau kamu bergaul dengan Jono, menggauli itu kan berasal dari tunggu. Makasih, dadah. Tunggu. Sabar. Gila dia. Jadi di situ tidak ada kata menyetubuhi. Menggauli itu artinya bergaul. Bergaul itu artinya serumah, bukan menyetubuhi, Bang. Kalau menyetubuhi itu di dalam bahasa Arab itu beda. Bisa menggunakan kata yarsakh atau apa itu istilahnya kalau kita? Ayo, kalau bersetubuh dalam bahasa Quran apa? Wa ashiruhunna bil ma'ruf. Itu menggauli artinya bukan menyetubuhi. Otak kau itu pincang memang. Wajarlah kau jadi oten. Menggauli itu artinya serumah, bergaul dengannya. Ketika kemudian jima itu tidak dijelaskan di situ, bukan jima itu. Itu bukan jima. Seperti ketika kamu bergaul dengan Jono. Apakah saya boleh artikan kau sedang meniduri Jono? Dasar oten, pemakan babi, otak babi, congor babi, makan asu, anak keturunan asu. Makanya kau jangan menggunakan terjemah. Ketika kau ingin menjatuhkan Islam, pakai original teksnya. Ada nggak kemudian dalam hadis itu kata jima di situ? Ada nggak? Nggak ada. Ada nggak? Nggak ada. Wa udkhilat alaihi wa hiya bintu tis'i wa makasat indahu tis'ah. Ada kata jima di sana. Ada. Dasar kuclu. Makanya jangan menyembah makhluk kuburan. Tak ada di situ kata jima dalam original teksnya. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam tazawwajaha wa hiya bintu sitti sinin. Wa udkhilat alaihi wa hiya bintu tis'i wa makasat indahu tis'ah. Mana anunya jimaknya mana?
Mana? Dasar. Di agamamu itu tidak ada syarat sah nikah, asal kau tahu ya. Tidak ada syarat sah nikah, asal kau tahu. Dan di agamamu